Oke, kita masuk pada season selanjutnya, yaitu diskusi. Sebelum masuk ke diskusi, kami mencoba merangkai atau highlight ya, dari pembicara yang pertama, Bapak Kiai Mahbub tadi. Ada dua tema besar yang disampaikan. Satu, menjewer kita dianggap sekularasi dalam banyak agama, karena seringkali kita fasih berbicara muamalah, ubudiyah, munakaha, tapi kita tidak cakap dalam menguasai ilmu siasat, fikih siasat. Ini perhatian dari Bapak Mahfud tadi, agar kita dalam memahami fikih ini benar-benar utuh, tidak sepotong-potong ya. Yang kedua, tema besar lainnya adalah Bapak Mahfud mengajak kita disuguhkan tentang rekontekstualisasi fikih, antara lain memaparkan konsep lama dan konsep baru. Satu, tentang pengertian Darul Islam, tentang sistem negara bangsa, dan tiga, sistem politik kita. Tiga hal ini. Ketiga ini dalam paparan beliau itu yang paling rentan, yang paling maslahat. Jadi dalam negara bangsa kita barangkali dahulu tidak mengenal, tapi hari ini kita disuguhkan kenyataan yang ada dengan dalih aslul muamalah al-ibahah. Jadi asal dasar tentang muamalah itu diperbolehkan. Jadi apapun bentuk negara itu tidak menjadi soal. Yang penting itu sebagai sarana wasilah untuk makosid, bukan bentuk negara bangsa itu bukan makosid, tapi hanya sebatas wasilah atau sarana. Dalil yang dikemukakan kedua, yaitu yang dikutip oleh Ibnu Aqil Al-Hambali, asyasah maka minal af'al ya, asyasah maka fi'lan, atau bahasa lain yang saya hafal ya, asyasah maka minal af'al bi khaitsu yakunu annasu ma'al aqraba ila shalah wa ab'ada an fasad wa illam yashrahu ar-rasul wala tazilu bi wahyi. Jadi wala nazala bi wahyi. Jadi siasa itu bagaimana mendekatkan kita pada kebaikan. Karena kenyataan yang ada, kita tidak bisa lagi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ketum kita, agama disuguhkan bagaimana menghadapi kenyataan yang ada. Jadi agama dituntut menyikapi keadaan yang ada seperti apa. Keadaan ini ini awet dhewe piye jenenge. Tidak bisa kita mengandai-andai Islam yang paling baik mengupayakan bentuk beragama sebagaimana zaman Nabi barangkali. Hari ini kayaknya secara global itu belum maksimal ya. Makanya peradaban ini diselenggarakan dalam rangka bagaimana agama ini menyikapi keadaan yang ada. Jadi yang ditawarkan negara bangsa, sistem perpolitikan, termasuk itu tadi ada yang bagaimana mau Islam dan Muslim, itu semua harus disamaratakan dengan dua dalil tadi. Karena apa? Karena kita memandang beragama secara substansi, secara isi, bukan beragama secara simbol atau tagline saja. Itu inti dari pembicara yang pertama.
Sedangkan pembicara yang kedua, beliau lebih mengupas. Kalau yang pertama tadi mengupas tentang siasat dan negara bangsa, yang kedua peradabannya. Tadi disebutkan narasi besarnya, kesalehan personal akan menjadikan kesalehan secara sosial. Ini menarik ini. Jadi kalau kita salah, tidak nyolong, ya, tidak mencuri, tidak osok, tidak rese atau tetangga, kita berarti membuat satu kesalehan sendiri untuk tetangga kita, untuk rekan-rekan kita. Itu tema besarnya seperti itu. Karena apa? Karena Islam di negara kita adalah mayoritas. Kalau semua itu saleh, yang mayoritas itu semua saleh, ya berarti Indonesia akan menjadi negara yang saleh. Itu tema besarnya. Nah, kesalahan itu didorong dari beberapa aspek. Satu, didorong dari syariat yang ada. Jadi bagaimanapun karena syariat ini itu dari samawi, gitu ya, maka tentu sudah diprediksi antara madorot dan maslahah, dan tahu betul dan tidak pernah meleset. Kalau itu benar-benar kita yakin dan kita amalkan, berarti kita benar-benar menjadi bangsa yang saleh. Bagaimanapun tidak ada yang bisa menandingi syariat samawi. Kalau kita membuat sebuah produk undang-undang, tentu undang-undang kita tidak bisa semaslahah, sebaik dari proses syariat yang ada. Itulah intinya, agama ini hadir untuk khirasatul dunya wasiyasatu khirasatul dunya khirasatul din wasiyasatu dunya. Agama ini hadir untuk dalam rangka menjaga agama dan mengatur kemaslahatan dalam dunia. Sekian. Ini langsung Pak ya, apa break dulu ya? Langsung ya, oke. Terima kasih. Ini Bapak pembicara berdua sangat semangat. Langsung atau istirahat dulu? Langsung ya? Kalau langsung nanti lebih cepat, lebih baik. Tapi nanti kalau istirahat dulu, oh gitu. Langsung ya, oke. Ya. Terima kasih atas atensinya ya. Ini perlu diingat ya Pak, semua hadirin para kiai, ini bukan basul masail, tapi ini halakoh. Jadi jangan sampai, oh gitu ya. Nanti terus debat tentang penting, oke. Nah ini sudah direstoi ya. Jadi nanti sampai Sudoyo bisa menyampaikan sanggahan ketidaksetujuannya. Barangkali ada usulan yang menarik untuk dibuat rumusan poin-poin pada seri halakoh peradaban kali ini. Monggo kami buka termin yang pertama. Barangkali ada, saya buka tiga penanya Pak. Mungkin masuk ke depan Pak dan mengenalkan diri. Karena nyambut maaf ini minimalis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail dari Kuduran. Kebetulan saat ini diamanati sebagai Ketua MJN Kuduran. Setelah saya mendengarkan dari dua pembicara, dari Kiai Mahfud dan Pak Busro, sangat menarik. Saya sepakat dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Tadi berkait dengan tentang sekularisme. Artinya apa? Saya sepakat bahwa saat ini memang kita itu dikondisikan. Artinya bahwa di negara kita ini
memang kita sudah tidak terasa lagi itu melakukan sekularisme. Karena pada saat ini yang berkait dengan tentang di sini berbicara tentang fikih siasa. Ini terus terang memang sama sekali bahkan tidak disentuh berkait dengan kita berbicara tentang siasa. Paling-paling yang kita bahas seperti di Basul Masail, yang kita bahas ya tentang hukum, yang kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu maka ini perlu membangun wacana baru yang berkait dengan pembahasan atau implementasi dari fikih siasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau dulu ada teori tentang bahwa al-Islamu dinun wa daulah. Islam itu adalah negara dan negara ya. Dinun wa daulah, agama dan negara. Tapi saat ini bahwa implementasinya dinun wa daulah itu adalah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Yang melakukannya itu adalah dilakukan secara normatif. Artinya apa? Tadi dilakukan misalnya tentang pemerintahan, bahwa pemerintahan yang dilakukan di negara kita itu adalah harus pemerintahan Islam. Ini yang mungkin yang terjadi kesalahan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini saya juga sepakat dengan terobosan dari Nahdlatul Ulama dari NU bagaimana menawarkan peradaban yang ditawarkan dalam membangun peradaban di Indonesia ini. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan pemikiran, ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh tokoh kita Gus Dur, utamanya dalam membangun peradaban Islam yang damai. Gus Dur itu sudah melakukan secara sistematis, yaitu tentang melakukan ukhuwah. Dimulai dari ukhuwah Nahdliyah yang selama ini kali di NU itu kita diantara orang NU saja kadang-kadang tidak rukun. Ini. Kemudian yang kedua, kalau sudah ukhuwah Nahdliyah ini sudah clear, maka yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Kalau kita antara orang NU saja tidak rukun, kemudian apalagi dengan teman kita Muhammadiyah. Yang mungkin saat ini kita hampir sudah agak rukun dengan teman kita, saudara kita di Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah itu kita bangun ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, nasionalisme tadi yang dibangun. Nah, nasionalisme. Nah, ini kita juga mungkin ini belum menjadi pemikiran dari semua kita, apalagi dari orang NU belum bisa melakukan itu. Kemudian kalau sudah begitu, mungkin ini yang sudah dilakukan Gus Dur itu ukhuwah basyariah, yang tadi tidak ada sekat antara satu dengan yang lain. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, bahwa untuk membangun peradaban, saya kira yang perlu diimplementasikan mulai dari bawah sampai semua lapisan itu adalah doktrin NU itu sendiri tentang tawasud, tawazun, i'tidal, tasamuh. Saya kira itu. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo yang lain. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran dari PCNU Bapak Ibu yang kami hormati semuanya. Saya kira tema ini sebenarnya, pikiran-pikiran ini sebenarnya saya sudah mendengar dan sudah sedikit membaca ketika awal-awal tahun 96 atau 97 ketika saya belajar
bersama di LKS, belajar 6 bulan di sana. Jadi dunia baru, kita sebagai umat muslim itu sebenarnya setelah perang dunia kedua itu kan bukan pemain utama. Kita itu termasuk apa ya? Termasuk victim, korban lah. Yang menang itu kan NATO dan Amerika. Sehingga budaya, ekonomi, hukum dan lain-lain itu yang membuat mereka. Makanya ada nation state itu, ada negara bangsa itu kan buatan mereka pasca kemenangan mereka pada perang dunia kedua. Nah, kenapa momentum ini diambil oleh Gus Yahya gitu ya? Menurut analisa saya, walaupun ini sebenarnya udah lama kan pikiran-pikiran untuk memunculkan melawan budaya Arab yang kasar itu kan sebenarnya sudah lama. Tapi momentum ini kenapa diambil? Karena saya melihat memang ini ada momentum bahwa negara-negara Arab itu udah hancur, udah secara budaya nggak digugu oleh dunia. Maka yang tampil adalah negara Islam yang masih aman, yaitu Indonesia. Menurut saya petanya seperti itu. Jadi kenapa Gus Yahya menyatakan sendiri bahwa Gus Yahya sendiri ingin meluruskan pikirannya Gus Dur. Dia ingin menghidupkan kembali pikirannya Gus Dur. Jadi saya ingin menambah kronologinya itu kira-kira seperti itu. Maka saya juga ikut sangat mendukung sekali, bahkan mungkin itu juga sudah menjadi angan-angan saya ketika masih kuliah di Jogja dengan teman-teman itu sudah pernah diskusi kecil-kecilan